Barsena Bestandi. Kalau dari dalam negeri Barsena. Iya. Cowok, kalau cewek? Kalau cewek di Indonesia. Indonesia. Raisa. Nice. Hari ini akan berbicara dengan dua orang musisi. Ini dua orang yang bukan orang baru di dunia musik Indonesia. Bahkan salah satunya ini pernah juga dengar-dengar pernah bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Apakah benar? Kita langsung undang saja ke sofa kosan saya. Ini dia dua orang, Yogi Nandes dan juga Keke Disti. Silakan. Selamat pagi Keke. Ada juga Yogi Nandes. Silakan duduk. Selamat datang di kosan saya. Asik. Oh ini kos-kosan. Ya tadi kalau sempat datang setengah jam yang lalu saya masih tidur. Oke, baik. Gitu. Jadi ini mohon maaf ya, suasananya cozy banget di rumah. Jadi kalau misalkan lagi ngobrol tiba-tiba ketiduran nggak apa-apa. Anyway, kalian berdua hari ini datang karena punya project judulnya Bintang-Bintang. Betul. Ini kan bukan lagu baru ya. Iya. Ini juga lagu yang ditulis sama Andrea Hanusa Dan Titi DJ. Ya. Kok bisa kalian berdua mendapatkan kepercayaan untuk menyanyikan lagu itu? Gimana ceritanya sih? Iya, ceritanya sangat singkat. Jadi ada Kohendro, itu kita dapat project ini dari Kohendro. Habis itu waktu itu kita lagi mampir ke tempat makannya dia. Terus habis itu ditawarin lah, mau ngisi soundtrack film nggak gitu. Oh jadi Bintang-Bintang ini Soundtrack film. Iya, Soundtrack film. soundtrack Betul. film gitu. dan dipercayakan kepada Keke Adiba dan juga Yogi Nandes. Yes, Betul. betul. Terus gimana? Terus setelah dari itu, waktu itu aku lagi di Jakarta, terus mau balik ke Bali. Ya, Aku mau kan di tinggalnya Bali. di Bali kan? Oh jadi selama ini Keke emang asli di Bali, bukan tinggal di Jakarta kan? Enggak, jadi aku asli Kalau nggak salah Bali. dari tahun 2012 atau 2013 gitu ya, udah mulai muncul di TV-TV di Oh Indonesia iya, ya kan? dulu ikut ajang pencarian bakat gitu. Terus ya itulah. Tapi sekarang emang base-nya Masih di Bali? Ya, masih di Bali gitu. Terus habis itu besoknya pas sudah sampai Bali disuruh ini kirim voice note gitu. Coba dong nyanyi lagu Bintang-Bintang gitu. Terus dikirimin lah ke produsernya Mas Roni. Oke. Roni Irawan, ya, dari film Air Mata di Air Ujung Sajadah. Mata di Ujung Sajadah kedua gitu. Ternyata langsung cocok gitu. Akhirnya sangat cepat, langsung beberapa hari kemudian aku disuruh berangkat ke Jakarta untuk rekaman lagu ini. Oke. Gitu. Kalau Yogi Nandes juga sama disuruh bikin voice note atau pas lagi di tempat makan udah percaya nih sama nih orang lagi? Kalau aku sendiri memang berada di labelnya namanya Ruang Baru. Jadi under Ruang Baru, kemudian Mas Hendro adalah orang yang dipercaya untuk penggarapan soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Mungkin teman-teman tahu Dawai dulu di Air Mata di Ujung Sajadah 1 dan di Air Mata di Ujung Sajadah 2 masih beliau yang handle untuk soundtracknya. Dan kemudian aku dihubungi untuk nanyanya itu kayak semacam Gi, lu kalau bawain lagu ini aman nggak? Kupikir itu adalah akan membuat lagu setipe itu, bukan bawain lagu Bintang-Bintang. Oh, disuruh bikin lagu yang serupa dengan Bintang-Bintang. Ya, tapi ternyata pas kita ketemu, oh itu buat soundtrack ternyata. Iya. Bawain lagunya, ya bener-bener Bintang-Bintang ini. Beban gak sih? Ini lagu yang misal orang tua kita pasti ngedengerin lagu ini, Iya. nyanyiin. Ada sih bebannya karena kan yang nyanyiin adalah Diva. Diva Indonesia, Titi DJ gitu kan. Terus habis itu kita dipercaya untuk bawain lagu ini dan ya syukurnya diterima ya. Diterima. Sebenarnya kalau buat aku tuh bukan beban dari kita bawainnya, karena jelas tidak bisa di-compare karena Iya, kita benar. bawanya duet. Iya. Dan sajian musiknya juga beda. Mungkin lebih ke ada beberapa orang mungkin yang nggak tahu ya. Untungnya sampai sekarang belum ada yang compare ya. Iya. Jangan sampai ya. Masih aman-aman aja ya. Tiap musisi punya taste-nya masing-masing. Betul, ya betul. kan? Tapi ketika kita remake akan di-compare itu udah resiko sih sebenarnya. Iya. Tapi dari sisi kita sebagai manusianya, siapa sih yang senang di-compare? Bener. Gitu. Tapi ini project pertama kalian bareng atau sebelumnya di belakang ini udah nongkrong bareng, udah sering karaokean bareng?
Enggak, jadi ini adalah proyek pertama kita dan kita baru pertama kali kenal di sini. Di sini, Cuma project sebenarnya di sini? Di proyek ini. Di proyek Oh, ini. sorry. Di sini. Harus detail. Iya, harus detail. Nyanyinya ya. berarti waktu belum kenal berarti diem-dieman, harusnya belakangan gitu kan. Enggak sih, untungnya Nggak tegur-teguran. untungnya Kak Yogi dengan yang dia udah famous gitu ya. Waduh. Dia tuh sangat humble dan sangat welcome sama aku yang orang baru di dunia industri musik ini. Orang baru. Orang baru dia tuh Suka merendah ya, merendah untuk meninggi ya kan. Emang benar karena Juara karaoke World Championship loh. Dibilang orang baru. tapi emang iya kan. Jadi orang festival dan dunia industri musik kan beda ya gitu. Pengalamannya pasti jauh lebih berpengalaman Kak Yogi gitu. Tapi aku tuh agak deg-degan nanti aku bakal diterima nggak ya sama dia gitu kan. Ternyata orangnya sangat friendly dan humble. Oh ya? Gitu. Tapi jangan salah. Apa? Pas di-share sama dari nanti duetnya sama siapa? Sama Keke Adiba. Kan aku belum kenal ya. Aku searching lah di YouTube. Keke Adiba. Yang keluar waktu dia festival-festival di luar negeri. Menciut pita suaraku. Tahun 2013 udah teleponan sama Agnes Monica coba ya kan. Iya. Kok tahu sih? Gila banget suaranya. Disamperin langsung ke Bali ya kan. Bagaimana nggak ini banget, humble banget ya Okesonos ya. Ini cocok sama judul hari ini, musisi humble nih dua orang ini. Amin. Tapi pertama kali akhirnya bisa collab bareng, ini kan sama-sama belum pernah nyanyi bareng. Bahkan tadi Yogi juga sempat bilang setelah dikasih tahu bahwa akan nyanyi sama Keke baru nyari tahu di YouTube. Ini kan nyanyi bareng itu apalagi menjadi soundtrack itu kan bukan sesuatu yang mudah. Maksudnya di pundak itu ada beban untuk mengisi dari sebuah film ya kan. Gimana caranya kalian bisa menemukan chemistry dalam waktu dekat dan akhirnya perubahan-perubahan apa yang kalian buat dalam waktu sekian singkatnya sampai akhirnya bisa matching tuh pas lagi nyanyi. Ya jadi aku makasih banget untuk tim musik. Ada Barsena yang waktu itu ngedirect vokal kita dan ada Ko Andre yang bikin musiknya. Itu semua kayak memperlancar dan mempermudah semua proses ini. Akhirnya kita dapat chemistry waktu rekaman juga gitu. Ya vokal directornya sih yang hebat. Keren ya? Tapi kan kamu juga pernah duet sama beliau. Iya sih, emang kita kan temenan dari zaman dulu gitu. Sebenarnya juga karena ini juga sih karena mungkin ketemunya untungnya ketemu ke terus udah gitu yang kita kayaknya gampang buat ngeblend. Mungkin ada beberapa orang juga yang mungkin yang kita tidak kayaknya susah nih masuk ke frekuensi dia gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Untungnya kita dipertemukannya sama saling dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin cepat kita buat berbaur gitu loh. Tapi gue penasaran deh. Ini kan dari informasi-informasi dari Badan Intelijen 2 yang mencari tahu. Dengar-dengar dulu sebenarnya Yogi Nandes ini orang yang nggak pede. Bahkan dulu sempat dengar cerita Yogi Nandes ini ibunya adalah guru vokal. Betul. Dan pernah nggak pede ya ketemu waktu lagi ada anak yang diajar, terus nyokap lagi ngajarin, terus lu malah katanya di balik apa gitu di balik di dalam lemari. Karena nggak pede katanya. Akhirnya bisa ada di depan sini, gimana prosesnya dari yang anak yang nggak pede sampai akhirnya sekarang muncul di depan layar. Jadi sebenarnya waktu kecil itu keluarga itu memang senang nyanyi semua. Mamaku tuh aku nggak bisa bilang vokal coach, tapi ada aja yang datang selalu buat belajar nyanyi. Nah jadi pada saat itu tuh mamaku tuh ada satu event yang mamaku harus ngajar beberapa orang hampir tiap hari. Itu di rumah? Iya di rumah. Itu kan otomatis ngajarin teknik pernapasan bla 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 segala macam dan aku ngedengar itu tiap hari. Tapi tidak ada tendensi untuk belajar. Nah, cuman karena udah kedoktrin terus lagi nonton TV tapi ngedengerin. Tiba-tiba ada satu momen pengen nyobain bisa nggak ya kira-kira gitu. Tapi malu dan aku nyobainnya itu di dalam lemari biar nggak kedengeran sama orang-orang. Badan masih kecil kan, masih anak-anak. Jadi aku masuk ke lemari pakaian, aku nyanyi dalam lemari. Dan akhirnya ketahuan sama kakekku, dan akhirnya aku ditarik keluar, oh bisa nih ternyata, yaudah nyanyi yang benar gitu. Nah start dari situlah baru aku benar-benar fokus belajar nyanyi. Gitu. Kalau kayaknya sendiri pertama kali tahu bahwa gue punya suara bagus nih cuy. Gitu ya. Umur 4 tahun. Itu jadi, emang sama karena
di rumah nyanyi-nyanyi atau orang tua yang ngelihat bahwa kayaknya ini anak punya potensi deh? Kayaknya gara-gara sering, mama kan suka dengerin musik, jadi tiap pagi selalu putar musik gitu kan. Adalah lagu My Heart Will Go On gitu. 4 tahun My Heart Will Go On. Iya. Dan itu bisa sampai Iya, katanya aku bisa ngikutin nadanya gitu. Terus habis itu, loh kok nggak fales sih nih anak gitu. Akhirnya waktu itu diikutin lah nyanyi-nyanyi gitu. Oh, jadi emang dari kecil emang udah diajakin buat muncul di lomba-lomba. Iya. Sampai dipaksa. akhirnya ke bawah sampai sekarang. Sampai nangis-nangis. Tapi Iya. kalian ini kan orang yang dari kecil kan kayaknya dari kecil udah diajakin lomba. Yogi Nandes juga dari kecil udah sama orang tua secara nggak langsung otodidak belajar vokal. Pernah gak sih kepikiran selain berkarya di bidang musik, kalau misalkan kalian terlahir kembali, pengennya kerjanya sebagai apa? Apa jadi akuntan kah? Atau jadi pilot kah? Atau misalkan jadi pelawak kah? Gantiin Wendy Cagur di TV? Ki aja gitu. Kalau aku kayaknya nggak mau berubah lagi ini deh. Maksudnya Haluan aku tetap seperti ya. musik. Karena kayak oh ternyata emang diriku tuh di dunia musik gitu. Yang bikin aku bahagia karena aku menikmati segala prosesnya di dunia musik ini kan kerjanya di dunia wedding itu kayak tempat bermainnya aku gitu. Oke. Kalau Yogi Nandes? Sempat berpikir waktu itu kalau nggak jadi penyanyi mungkin jadi karyawan kali ya. Memang sudah sempat jadi karyawan waktu itu. Kantoran gitu kan. Cuman ternyata ujung-ujungnya apa resign dan fokus nyanyi. Itu juga udah kayak pernah ngantor, resign, balik lagi ke kantoran, kayaknya nggak bisa deh, udah nggak nyanyi lagi aja. Walaupun udah coba industri yang berbeda gitu ya, ternyata Tapi emang bukan karena industrinya yang tidak menyenangkan, tapi emang hobi nyanyinya itu yang memanggil. Betul. Dunianya kayaknya emang kita di sini gitu ya. Ujung-ujungnya kita nyanyi deh. Kalau misalnya nih ada Okezoners juga yang punya panggilan jiwa yang sama kayak kalian nih, masih kecil atau enggak udah SMP, SMA atau kuliah, kan biasanya emang umur-umur segitu tuh umur-umur mencari jati diri. Gua mau ngapain ya ke depannya ya? Gua bakal jadi apa ya ke depannya? Gue ngerjain ini gue suka, gue ngerjain itu gue suka. Gimana caranya akhirnya mereka menemukan callingnya berdasarkan kalian dan memastikan bahwa oh ini gue ke depannya akan ngambil ini nih sebagai jalan hidup gue. Kayaknya kalau misalnya sukanya di dunia musik, ya udah tekunin aja di dunia musik ini. Misalnya suka nyanyi, ya udah tekunin. Terus habis itu siapa inspirasinya, ikutin dulu. Nanti baru habis itu cari jati dirinya. Ikutin lomba-lomba, perform sering di depan orang. Kacau lah ya. Ya, jadi biar makin percaya diri gitu. Betul. Sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau ternyata emang harus kiri kanan dulu, ujung-ujungnya tetap nyanyi ya nggak ada salahnya sih ya. Cuman ya kalau emang ternyata itu passionnya ya harus ditekunin. Dikejar, apapun ya. itu kondisinya, up and down-nya, naik turunnya ya nikmatin. Oke. Kita balik lagi Okezoners ke bintang-bintang. Ini karya baru dari Yogi Nandes dan juga Keke. Ini dipercaya oleh sebuah rumah film dan juga dari label untuk menyanyikan lagu ini. Dari proses pertama kali ketemu sampai akhirnya lagunya jadi, yang paling susah itu apa sih dari penentuin lo mau nyanyinya di bagian mana, apa nadanya di aransemen seperti apa? Atau mungkin Yogi Nandes sendiri yang ngerasa, oh kayaknya gue pengen ngajarin Keke juga deh, gue secara vokal director dari nyokap udah pintar apa gimana? Kayaknya dari sisi rekaman itu kita kayak sangat dimudahkan. Iya. Nggak makan waktu lama waktu lagi. Enggak. Bisa. Mungkin karena vokal directornya Ya, kan jadi hebat ya. Jadi kebantu kayak, sama Bersena juga. Terus udah gitu apa namanya? Justru dari aku sih, karena kan di single-single sebelumnya aku tuh lagunya ballad galau semua, terus tiba-tiba dapat kesempatan di lagu bintang-bintang yang harus nyanyinya harus lebih ringan, lebih fun, bawain lagunya. Justru kayak semacam ini gue bisa nggak ya? Itu ada, tapi ternyata dengan pas di hari H, ternyata bisa ya, dan itu smooth. Maksudnya yang nggak ada yang gimana-gimana ya? Karena tekniknya si Bersena untuk take vokal itu, jadi kita per kalimat gitu kan di take-nya. Jadi kayak per kalimat kita di take 6 kali. Hah? Ya. Jadi misalkan bintang-bintang itu 6 kali dulu. Iya. Jadi nanti dia bakal ambil yang mana paling bagus kayak gitu-gitu. Habis itu di mix dan
kelar langsung dalam 1 hari itu. Mixnya Iya. sampai mastering jadi itu? Oh enggak, Enggak. masteringnya enggak. Jadi kayak jadi mentahnya itu langsung hari itu juga gitu loh. Makanya enak, kayak gampang ya ternyata gitu. Maksudnya teknik mungkin karena kita berdua nyanyinya, terus ada harmonisasi bla bla bla, Iya. mungkin ada trik tersendiri lah dari vocal director yang mungkin bikin ini lebih mudah. Lebih mudah gitu, mempermudah kita gitu akhirnya. Anyway, kalian berdua di dunia musik kan udah lumayan lama ya. Siapa sih role model kalian bermusik? Kalau aku ada namanya Lara Fabian. Yes. Broken Vow. Itu ada satu lagu yang benar-benar aku suka banget, judulnya Caruso. Susah itu nyebutnya tuh. Caruso. Tulisannya Penyebutan aku bawain lagu itu susah. Liriknya. Oh, liriknya. Spellingnya susah banget. Iya, itu aku pernah bawain waktu Karaoke World Championship tahun 2014 di Swedia. Aku bawain lagu itu lomba. Jadi semenjak tahu lagu itu, aku jadi jatuh cinta banget sama Lara Fabian karena dia teknik vokalnya juara. Terus dia kalau nyanyi itu penjiwaannya tuh Emosinya. luar biasa gitu kan. Karena banyak penyanyi yang nyanyinya bagus tapi nggak dari hati. bener. Iya. Kalau Yogi Nandes? Kalau aku tuh sebenarnya ada beberapa. Aku senang Josh Groban. Aku senang Yannick Buffy. Tunggu, Josh Groban kan suaranya agak berat gitu ya? Iya. Itu tuh, jadi kalau aku tuh tipikal penyanyi yang misalkan dengar si ini, yang mana yang bisa aku ambil untuk aku terapkan, itu aku jadiin jadiin referensi gitu. Dari Josh Groban aku ngambil mungkin teknik basicnya dia bagus banget. Kalau nggak ada itu nggak bisa mengembangkan teknik yang lain. Nah kayak gitu-gitu. Yannick Buffy gimana caranya biar nyanyi itu ngomong. Ya gitu-gitulah. Jadi udah Yannick Buffy, Josh Groban, Michael Bublé, Stevie Wonder, nah gitu-gitu paling. Jadi yang mana yang aku Malah jadikan nggak ada suka, dangdutnya ya, Pak? aku ambil orang-orang inilah yang aku jadiin referensi. Keren, referensinya luas. Luas, ya. Ini yang ngebikin orang tuh semakin keren karena dia nggak berhenti belajar. Yap, Setiap ngedengerin apa yang baru, ada ilmu baru dipelajarin. Betul. Tapi kalian berdua kan sudah berduet nih. Terus ini kan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah gue pengen sama dia, pengen sama ini. Ini kan memang dipertemukan secara tidak sengaja. Tapi kalau planning sendiri atau impian masing-masing sebenarnya dalam sisa umur misalnya atau dikasih kesempatan pengen banget bisa duet sama musisi siapa? Kalau aku Barsena Bestandi. Kan kamu sudah pernah dong. Iya, Kamu udah maksudnya dong. dalam berkarya. Oh, dalam berkarya. Oh, bikin project gitu. Bikin project kayak single baru gitu, pengennya sih sama Barsena Bestandi. Kalau dari dalam negeri Barsena. Iya. Cowok, kalau cewek? Kalau cewek di Indonesia. Raisa. Nice. Kak Raisa, coba tolong didengar ya. Ini Anggun, ada salah satu Anggun musisi Cesar. yang banyak prestasinya. Kalau musisi internasional? Lara Fabian. Wow, langsung idola ya. Ketemuan pasti gini dong. Kalau ketemu langsung pasti. sungkem. Lara gitu Fabian, kan. Celine Dion kayak gitu. Keren. Itu adalah musisi yang didengar dari kecil ya. Iya, Celine Dion. betul. Kalau yang cowoknya? Kalau yang cowok aku pengennya Justin Bieber. ini Brian McKnight. Ya, kayak saya dikit-dikit nyanyi ya, mumpung ketemu sama musisi-musisi ini. Kalau Yogi, Duet ya. duet. Kalau cewek Indonesia, penyanyi cewek Indonesia, aku pengen duet sama Andin dengan tipikal lagu kayak Bintang-Bintang. Wow, Andin baru saja minggu lalu datang ke sini loh. Karena aku tuh kayak mikir, karena sebelum ini nggak pernah bawain di project, di single-single tuh nggak pernah bawain lagu yang happy. Terus ternyata di Bintang-Bintang ini kok seru ya gitu. Seru ya, menemukan sesuatu yang baru ya. Kayaknya sama Andin bikin lagu tipikal kayak gini seru kali ya. Nah. Tapi kan itu kan manifest ya. Amin. Amin. Kita nggak tahu ya disegerakan rezeki. ditemukan ya. Kayak gitu-gitu. Paling kalau cowok Indonesia itu Fabio Asher. Wih. Oh iya. Fabio atau enggak Rio Febrian. Karena menurutku masih satu line. Nah, gitu. Kalau yang dari internasional? Waduh, Pibo Bryson, aduh. Aduh, ya elah. Referensinya sangat lumayan ya. Oke, terus ya. Ini antara halu-halu atau referensi? Gak apa-apa Nggak apa-apa. dong, mau apa dong. dong. Impian. Tapi kenapa nama Pibo Bryson yang muncul? Aku banyak
dengerin Pibo Bryson. Dari orang tua kah atau emang nggak sengaja lagi muter lagu? Siapa nih? Bukan karena itu, karena banyak ilmu yang bisa aku ambil dari dia gitu loh, dari nyanyinya gitu. Jadi menurutku Pibo Bryson gitu. Okay. Kalau musisi internasional yang perempuan? Perempuan itu The Course. Oh, band ya. Iya, aku tuh suka The Course. Tapi kalau dari semua musisi yang jadi wishlist ini, sebenarnya yang benar-benar nge-shape kalian sampai akhirnya berada di dunia musik ini, menjadi Keke Adiba yang sekarang, Yogi Nandes yang sekarang, yang benar-benar dia adalah sosok yang dipelajarin sampai cara bernyanyinya, cara dia ngambil emosinya, cara dia nekenin di setiap kata-kata, itu siapa? Yang Of paling? course ini Lara Celine Fabian kan, Lara Fabian dan Celine Dion sih. Terus kalau aku kan ada belajar seriosa juga. Dari kecil aku sering dengerin Charlotte Church namanya. Terus habis itu ada Jackie. Ini lagu-lagu rohani ya yang didengerin ya? Lagu-lagu Charlotte Church ya? klasikal gitu ya, rohani, ada seriosa gitu. Oke. Kalau Yogi Nandes siapa yang nge-shape Yogi Nandes sampai akhirnya menjadi musisi yang seperti sekarang? Tidak nyontek tapi jadi referensi iya. Kalau nyontek kayaknya nggak bisa deh kayaknya. Iya. Mungkin kalau jadi referensi banget itu Semi Simorangkir, karena aku tumbuh dengan lagu-lagunya Chris Patih. Jadi waktu zaman SMA Chris Patih baru muncul, aku ngerasa ini kok satu-satunya vokalis band dengan tipikal kayak gini di tengah-tengah ya. Orang-orang gimana sih vokalis band zaman-zaman itu kan dengan lempeng-lempeng nyanyinya sangat-sangat minimalis, tiba-tiba muncul Semi di Chris Patih dengan cara nyanyi yang kayak gitu. Nah, salah satunya Semi. Pasti ngedengerinnya di handphone dengan aplikasi Ultra MP3 ya kan, di kamar mandi. Kita beli 15.000 di konter lagunya. Iya, bener kan. Kalau nggak 6.600, engage nih handphonenya. Nah, ini ada di YouTube, ada kasih challenge Kak, mau coba dong trik harmonisasi suara. Lagu ini, Bintang-Bintang ya. Oke, berarti tapi sebelum nyanyi, kan ada nada yang bass-nya, ada suara Satu dan pecahnya. Itu caranya ngebikin sampai akhirnya suara dua atau suara satunya biar bisa, oh ini enaknya begini. Itu gimana sih? Ada teorinya atau emang itu learning by doing aja? Kalau aku sih setauku ya, di lapangannya banyak menggunakan feeling. Iya. Tapi secara based on teori, setauku tuh misalkan dia berangkat suara satu dari dia tuh do mi sol. Di mi berarti dia mulai dari do suara bawahnya, benar kan? Iya betul. Suara atasnya dia akan mulai dari sol. Ya kayak gitu. 135 berarti kalau bass-nya di mi di 3 bisa turun di do atau bisa naik ke sol. Yes, setauku ya, tapi nggak tahu benar. Cuman di lapangan pasti kita feeling. Feeling sih, lebih ke feeling ya. Oke. Ini adalah musisi-musisi yang sudah bertahun-tahun berada di dunia musik. Kita pasti yakin feelingnya pasti tajam. Baiklah, kalau gitu kita langsung tantang saja menyanyikan lagu Bintang-Bintang harmonisasinya. Oke. Berarti suara satunya seberapa? Kamu Bintang-bintang berikan cahaya. kita ngulik dulu ya. boleh. Oke, 1, 2. Kamu dulu. Bintang-bintang Berikan cahayamu, taburi kami malam ini, biarkan sinarmu menerangi indahnya cinta. Tadi pagi ya, sama semalam gue dengerin lagu ini berkali-kali biar gue nggak salah. Ini lagunya Bintang-Bintang, lagu lama yang gue dengerin dari zaman gue masih kecil. Dari suara rekamannya sama suara di sini sama loh, sama persis. Kita tuh kagok kalau nggak ada backing vokal di lagu ini, bener nggak sih? Untung tadi dibantuin sama kakaknya Bintang-Bintang, gitu dia tetap. Iya, udah. Kan ada orang yang, ini tidak mengeneralisir ya, ada orang misalkan nyanyi, terus habis itu begitu masuk proses rekaman, diedit, nah vokalnya diperbaiki sebegitu menariknya. Terus ada yang ditebelin lah, dikasih reverb lah. Nah gimana caranya kalian bisa suara rekaman sama suara asli sama? Gimana ya caranya? Jam terbang, bukan? Tapi Mungkin bisa jadi jam terbang. Apa ada latihan khusus atau kayak sebelum nyanyi nggak boleh, misalkan nggak boleh begadang, nggak boleh minum minuman dingin atau nggak boleh ngomongin orang? Oh iya itu kayaknya yang nomor 3 kayaknya. ada apa sih yang kalian lakukan sehingga ada orang yang suaranya tipis, ada yang suaranya tebal, ada yang suaranya bisa
pas, ada yang suaranya fals. Apa yang bisa ngebikin bisa kayak gitu? Jadi diri sendiri aja, terus wajib vocalizing kalau sebelum nyanyi itu gitu. Vocalizing tuh Pemanasan. Iya, pemanasan kayak Warming up dulu. kayak gitu-gitu. Itu wajib sebagai penyanyi, itu pondasinya kita biar awet pita suaranya. Ya sama kayak atlet lah, atlet kalau mau lari pasti dia Oh, pemanasan. pemanasan. dulu. Iya, betul. Gitu. Kan ada waktu dulu itu kalau nggak salah ada penyanyi yang pita suaranya rusak ya. Penyanyi luar negeri itu apakah karena teknik bernyanyinya salah atau memang ada di satu lagu tertentu yang dia harus memaksa supaya lebih endure suaranya atau sebenarnya apa sih? Kalau penyanyi internasional kayaknya lebih ke jadwal yang padat, Iya, kecapean betul. itu, kurang tidur itu musuhnya kita penyanyi. Itu cepet banget ngilangin suara kita. Kalau kurang tidur, jadi dulu aku waktu ikut Nice Academy katanya Mbak Berta kita harus tidur itu banyak, kayak 16 jam per hari. 16 jam? Apakah itu bayi? Nggak kerja-kerja ya, Iya Pak, ya? kan? Dapat duitnya dari mana dong? Ya maksudnya kayak Bener. gitulah istilahnya, Istirahat cukup. istirahat yang cukup. Jadi untuk mengamankan pita suaranya kita, karena ini kan tidak tergantikan ya, Benar, alat musiknya kita benar. ini tidak tergantikan apapun gitu. Jadi kita Modal utama ya buat utamanya penyanyi ya. jadi harus benar-benar kita jaga gitu. Mulai dari makanan, tidur yang cukup kayak gitu-gitu. Gimana kalau Kak Yogi? Kalau aku tuh tipikal yang mending kurang makan daripada kurang tidur tuh benar. Kalau katanya Tapi kan kalau misalkan lapar nggak bisa tidur? maksudnya gini loh, mending nyanyi dalam kondisi lapar daripada iya, kondisi kurang tidur. Iya, betul. Kalau buat aku ya, karena benar kata si Keke, kalau kita kurang tidur tuh nggak narik Benar-benar. nyanyinya, maksudnya Nggak all out gitu nggak ya? all out. Banyak pasti akan ada tension yang tidak nyampe, kemudian beltingnya juga nggak bakal padat, ya gitu-gitulah. Jadi menurutku istirahat paling penting. Oke. Baiklah, Okezoners, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, mungkin bisa diberitahukan kepada Okezoners buat ngedengerin bintang-bintang bisa dicari tahu di mana, atau misalnya dalam waktu dekat adakah video klipnya atau ada project-project lainnya antara Yogi dan Keke. Buat Okezoners yang lagi nonton kita, jangan lupa dengarkan Bintang-bintang. Bintang-Bintang. Ini adalah soundtrack dari film Air Mata di Ujung Sajadah 2. Sudah tersedia di digital platform. Dan juga nanti jangan lupa tonton juga filmnya tanggal 23 Oktober karena ada suara kita di situ. Ada ini nggak next perform di mana atau ada project-project selanjutnya? Semoga ya dalam waktu dekat ini. Sampai kalau aku sudah ada project, cuman lagi dipersiapkan. Udah kita tabung dulu lah. Siap. Apapun yang dilakukan semoga lancar. Amin. Terima kasih Semoga banyak, bintang-bintang juga diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Dan yang ya mungkin ini susah dihindari ya. Yang pasti di tiap orang pasti akan membanding-bandingkan. Tapi semoga minim ngebanding-bandingin antara musik yang lama dengan musik yang sekarang yang sudah diperbarui. Semoga langkah kalian di dunia musik selalu lancar. Monica Nita Adiba, Amin, terima kasih sudah mampir. Terima kasih banyak, Yogi Nandes, terima kasih Siap. sudah mampir. Terima Jangan kasih Jangan banyak. lupa nonton terus Morning Zone. Morning News dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10. Saya Tommy pamit, mewakili tim yang bertugas. Kita ketemu lagi di Morning Zone setiap Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Selamat pagi.